Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau selalu mengingatkan kami lewat sabda, lewat kitab suci, supaya kami jangan menyia-nyiakan waktu dengan hidup berfoya-foya, sehingga jiwa, badan, roh kami lupa akan Engkau. Bantulah kami supaya kaum muda kami diingatkan lagi untuk terus bertobat. Karena di masa kemudaan bukanlah mudah. Orang mudah terpikat, terpaku, terikat kepada kesenangan, kepada kenikmatan yang mereka anggap sebagai cara dan bantuan untuk bisa memuaskan rasa nafsu dan keinginan mereka. Bantu kami ya Tuhan, terutama kaum muda kami, untuk mendengarkan Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih, 2 hari ini dan besok kita juga akan bacaan pertama diingatkan akan kitab Pengkhotbah. Jadi pertama-tama segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan segala sesuatu adalah ada waktunya, dan indah waktunya kalau Tuhan yang berkehendak bagi kita. Pertama kita harus sadar bahwa hidup kita adalah sementara. Sekali lagi sementara, ya. Tidak abadi, tidak kekal, tetapi membutuhkan waktu yang memang ditentukan bagi kita. Ada yang lebih lama, ada yang lebih singkat, ada yang lebih pendek, ada segala macam. Jadi berani mengatakan, dan itu menunjukkan pada kita tidak boleh terikat dan terlekat kepada apa yang bukan Allah. Dan itu dikatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Yang kedua, bahwa kita juga harus sabar bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Ketika kita mau menghendaki sesuatu, kita mohon sesuatu, seolah-olah kita ingin cepat-cepat selesai, cepat-cepat disembuhkan, cepat-cepat dikabulkan oleh Tuhan. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan, rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Tuhan yang punya waktu, ya, bukan hanya kronologi waktu, tapi kairos, waktu Tuhan. Dan hari ini Yesus mengajak kita untuk memperhatikan kaum muda. Kenapa kaum muda? Karena kaum muda lah saat dimana orang merasa bahwa dia adalah dunianya saat sekarang, ya, saat untuk dinikmati, carpe diem, ya, nikmatilah yang ada. Dengarkan suara hatimu, apa yang kau maui, keinginanmu. Jadi nggak orang bisa terpaku, tergiur, terpesona dengan sesuatu yang dia inginkan, dia rindukan, dia dapatkan. Apapun juga, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk ilmu, segala macam. Ya. Nah, di situ diingatkan kembali bahwa kita boleh mendengarkan kehendak kita, keinginan kita, memenuhi keinginan kita. Tapi jangan lupa, di balik semua itu adalah kesia-siaan. Diingatkan kembali lagi nilainya, supaya jangan sampai kita terjerumus dan tidak dapat kembali lagi. Ingatlah, hidup adalah kesempatan untuk mengisinya, bukan hanya untuk memuaskan apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi memuaskan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itu yang kita diingatkan dalam 3 hari ini, ya, supaya kita tahu siapa kita itu. Kita hanyalah ciptaan yang diberi waktu terbatas, yang diberi waktu yang terbatas, yang rapuh, yang tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh keselamatan yang dari Tuhan, ya. Nah, karena itulah maka Yesus mengajak kita untuk menunjukkan bahwa hanya Dialah yang menjadi sebab dan menjadi alasan bahwa keabadian itu terjadi pada kita manusia. Yesuslah yang menunjukkan bahwa Dia menghancurkan kuasa dosa yang membuat orang itu jatuh, tersungkur, membuat orang tergelincir, ya, di dalam kehidupan dan kepentingan dirinya sendiri, ya. Tetapi Yesuslah yang memberikan keabadian, bahwa hidup kita tidak cukup hanya di dunia ini, tapi ada sesuatu kehidupan lain abadi yang kekal. Entah kekekalan itu dalam artian yang bersama Tuhan, tetapi kekekalan dalam arti negatif juga. Hidup dalam ketidakbahagiaan, ya. Hidup dalam kehancuran. Maka saudaraku yang terkasih, kita diingatkan gitu, khususnya anak muda,
Anda yang mendengarkan sebagai orang tua, coba ingatkan anak-anak muda kita supaya tidak jatuh di dalam ketiduran dalam bahasa spiritual. Lupa, ya, tidur akan segala yang dia menikmati. Tapi dia jujur pada diri sendiri, belajar jujur pada diri bahwa tidak ada sesuatu yang dapat memuaskan seluruh diri dia. Ya. Dan itu bukanlah yang mudah bagi orang tua di zaman sekarang ini dalam COVID ini. Itu tantangan besar bagi anak muda sekarang. Apakah dia mendengarkan ikut misa setiap minggu, setiap hari juga tidak mudah. Maka dia bergelut di dalam dunia internet. Dan dunia internet bukanlah dunia yang seluruhnya baik. Ada bagian-bagian di mana mereka mengisi hal-hal yang tidak bagus, tidak baik. Dan itulah dunia yang untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, dan mereka teradiktif di dalam itu semua. Maka kita para orang tua wajib juga untuk mendidik, menuntun bahwa ada batasnya kehidupan itu. Ada saatnya kita harus jujur bahwa ada batasnya, lalu kita harus go beyond the reality sekarang. Lebih daripada itu, yang memberikan kedamaian, ketentraman, sukacita yang abadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, diingatkan juga dalam Injil hari ini bahwa Yesus mengatakan, dengarkan dan camkanlah bahwa aku akan menderita. Ya, aku akan mengalami penderitaan yang harus kualami. Yesus siap menghadapi penderitaan apapun juga. Ya, dan itu tidak mampu dimengerti oleh para rasul. Dan mungkin juga kita sendiri tidak mampu mengertinya. Ya, kita sendiri juga tidak mampu mengenai penderitaan, mengenai kesulitan, mengenai pengalaman-pengalaman derita. Tetapi harus kita hadapi. Harus tantangan seperti itu harus kita jalani. Dan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dengan penuh penyerahan diri, dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan bisa bisa membantu kita memberikan kedamaian yang tak dapat diberikan oleh dunia. Sekali lagi, memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan yang tak dapat diberikan oleh dunia. Itulah dalam Kristus, itu dalam Yesus. Saudara, semoga kita dapat dan mampu mengerti bahwa penderitaan kita apapun juga yang kita hadapi, baik dalam diri kita sendiri, anggota keluarga kita, ya, di rumah kita, relasi kita dengan suami, istri, dan anak-anak, dengan segala kerumitan, dengan segala konflik-konflik yang terjadi itu, mari kita hadapi dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Ya, dengarkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dengarkan Tuhan. Dengarkan dan camkanlah kata-kata Yesus ini. Mendengarkan dengan jujur apa yang ada dalam hati kita bukanlah yang mudah. Karena kita hanya ingin menerima apa yang baik, apa yang menyenangkan, apa yang indah. Tidak. Yang tidak baik, yang menderita pun dengan segala kesulitan harus kita dengarkan dengan jujur. Karena di balik semua penderitaan itu, Tuhan menyampaikan suatu pesan yang indah bagi kita. Anda dan saya, kita semua, mari dengan penuh iman. Dan kita punya Yesus yang telah lebih dulu menjalankan segala sesuatu itu dengan mengalahkan hancuran dosa itu. Ya, menghancurkan dosa dengan cara dia menjalani penderitaan, menjalani salib. Tapi di balik itu semua, di balik salib yang kita pandang itu menjadi kekuatan kita. Maka sekali lagi saya hanya mengajak Anda. Saya bukan memberikan solusi, tapi memberikan jalan. Jalannya adalah simple, sederhana, tapi tidak mudah. Duduk diam 15 menit setiap malam sebelum Anda tidur. Ya, Anda duduk diam, pasang lilin, pandang salib itu. Lihatlah hidup kita, pandanglah diri kita. Dengarkan Tuhan bicara, jujur. Ya, apa adanya, jangan pilih-pilih yang baik, yang tidak baik pun kita dengarkan. Sejahat, sejelek, sekotor apapun, kita persembahkan itu kepada Tuhan. Kita persembahkan ke dalam hati Yesus. Dan Yesus akan senang karena kita dengan rendah hati. Ya, ketika kita tidak mampu mengalami kebahagiaan, itu tanda bahwa segala dalam diri kita tidak bisa menjawabnya. Ya, maka hanya Tuhan yang bisa menjawab. Itu tanda bahwa kita harus rendah hati. Ya, kita harus tahu bagaimana diri kita sendiri. Ketika kita rendah hati, Tuhan tersenyum dan akan mengabulkan doa kita. Hanya dengan kerendahan hati, hanya dengan tersungkur di bawah kaki salib Yesus, Tuhan mendengarkan
permohonan dan doa kita. Tapi kalau kita menuntut, memaksa Tuhan mengabulkan apa yang kita minta tanpa kerendahan hati, maka kita akan kecewa dan kita marah. Dan bisa saja kita mencari jalan lain yang tidak dikehendaki oleh Dia. Maka mari saudaraku, Tuhan memberikan kebangkitan dengan cara yang berat. Salib, penderitaan. Semoga Anda dan kita semua tabah, penuh iman dan rendah hati, duduk diam hening. Ya. Baca kitab suci pelan-pelan, camkanlah. Saya akan terus menyatakan ini karena itu yang dikehendaki oleh Bunda Maria. 15 menit setiap hari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus, hati Bunda Maria, dan biarkanlah Bunda Maria menyelesaikan pergumulan kita. Dan ketika kita mendengarkan, kita peka, kita tajam, Tuhan mengajarkan keselamatan, keindahan untuk hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam kasih karunia yang melimpah. Bagi Anda yang sakit disembuhkan, bagi Anda yang mendengarkan, dijamah hati Anda untuk duduk diam hening. Let us sit still. Mari kita duduk tenang seperti kata Evagrius. Dan Tuhan hadir. Seperti kata pemazmur, berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda. Bapa,